Bermimpi memiliki uang 1 miliar di masa pensiunmu, sekaligus memberikan sumbangsi untuk alma mater. Yuk, mulai berinvestasi di reksadana aja. Produk reksadana yang cocok untuk kamu adalah reksadana BNI AM Makara Investasi. BNI AM Makara Investasi adalah produk investasi berbasis reksadana pendapatan tetap yang diterbitkan oleh BNI Asset Management yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia yang dimulai dari Rp100.000. Dengan kamu berinvestasi di reksadana BNI AM Makara Investasi, jika kamu berusia 19 tahun dan memiliki impian mendapatkan uang 1 miliar dengan target umurmu 55 tahun, maka kamu perlu investasi sebesar 500 ribuan per bulan dengan indikasi kinerja sebesar 7% net per tahun. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, invest now! Di reksadana BNI AM Makara Investasi, kamu dapat membeli reksadana ini melalui Bank BNI cabang terdekat ataupun secara online melalui agen penjual reksadana di perusahaan sekuritas atau perusahaan fintech. Bermimpi memiliki uang 1 miliar di masa pensiunmu, sekaligus memberikan sumbangsi untuk alma mater. Yuk, mulai berinvestasi di reksadana aja. Produk reksadana yang cocok untuk kamu adalah reksadana BNI AM Makara Investasi. BNI AM Makara Investasi adalah produk investasi berbasis reksadana pendapatan tetap yang diterbitkan oleh BNI Asset Management yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia yang dimulai dari Rp100.000. Dengan kamu berinvestasi di reksadana BNI AM Makara Investasi, jika kamu berusia 19 tahun dan memiliki impian mendapatkan uang 1 miliar dengan target umurmu 55 tahun, maka kamu perlu investasi sebesar 500 ribuan per bulan dengan indikasi kinerja sebesar 7% net per tahun. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, invest now! Di reksadana BNI AM Makara Investasi, kamu dapat membeli reksadana ini melalui Bank BNI cabang terdekat ataupun secara online melalui agen penjual reksadana di perusahaan sekuritas atau perusahaan fintech. Bermimpi memiliki uang 1 miliar di masa pensiunmu, sekaligus memberikan sumbangsi untuk alma mater. Yuk, mulai berinvestasi di reksadana aja. Produk reksadana yang cocok untuk kamu adalah reksadana BNI AM Makara Investasi. BNI AM Makara Investasi adalah produk investasi berbasis reksadana pendapatan tetap yang diterbitkan oleh BNI Asset Management yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia yang dimulai dari Rp100.000. Dengan kamu berinvestasi di reksadana BNI AM Makara Investasi, jika kamu berusia 19 tahun dan memiliki impian mendapatkan uang 1 miliar dengan target umurmu 55 tahun, maka kamu perlu investasi sebesar 500 ribuan per bulan dengan indikasi kinerja sebesar 7% net per tahun. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, invest now! Di reksadana BNI AM Makara Investasi, kamu dapat membeli reksadana ini melalui Bank BNI cabang terdekat ataupun secara online melalui agen penjual reksadana di perusahaan sekuritas atau perusahaan fintech. Bermimpi memiliki uang 1 miliar di masa pensiunmu, sekaligus memberikan sumbangsi untuk alma mater. Yuk, mulai berinvestasi di reksadana aja. Produk reksadana yang cocok untuk kamu adalah reksadana BNI AM Makara Investasi. BNI AM Makara Investasi adalah produk investasi berbasis reksadana pendapatan tetap yang diterbitkan oleh BNI Asset Management yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia yang dimulai dari Rp100.000. Dengan kamu berinvestasi di reksadana BNI AM Makara Investasi, jika kamu berusia 19 tahun dan memiliki impian mendapatkan uang 1 miliar dengan target umurmu 55 tahun, maka kamu perlu investasi sebesar 500 ribuan per bulan dengan indikasi kinerja sebesar 7% net per tahun. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, invest now! Di reksadana BNI AM Makara Investasi, kamu dapat membeli reksadana ini melalui Bank BNI cabang terdekat ataupun secara online melalui agen penjual reksadana di perusahaan sekuritas atau perusahaan fintech. Bermimpi memiliki uang 1 miliar di masa pensiunmu, sekaligus memberikan sumbangsi untuk alma mater. Yuk, mulai berinvestasi di reksadana aja. Produk reksadana yang cocok untuk kamu adalah reksadana BNI AM Makara Investasi. BNI AM Makara Investasi adalah produk investasi berbasis reksadana pendapatan tetap yang diterbitkan oleh BNI Asset Management yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia yang dimulai dari Rp100.000. Dengan kamu berinvestasi di reksadana BNI AM Makara Investasi, jika kamu berusia 19 tahun dan memiliki impian mendapatkan uang 1 miliar dengan target umurmu 55 tahun, maka kamu perlu investasi sebesar 500 ribuan per bulan dengan indikasi kinerja sebesar 7% net per tahun. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, invest now! Di reksadana BNI AM Makara Investasi, kamu dapat membeli reksadana ini melalui Bank BNI cabang terdekat ataupun secara online melalui agen penjual reksadana di perusahaan sekuritas atau perusahaan fintech.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Sasti Afsari dan rekan saya di sini Reska Herlambang kembali menyapa seluruh 8.000 mahasiswa baru Universitas Indonesia di hari ketiga Kamaba UI 2021. Dan kami juga ingin mengingatkan sekali lagi bagi teman-teman mahasiswa baru Universitas Indonesia agar login dan mengikuti seluruh rangkaian Kamaba UI 2021 melalui pkkmb.ui.ac.id agar kehadirannya tercatat dan yang paling utama adalah apa Reska? Menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan jaket kuning Nah, gitu ya. itu Kalau mau dia. dapatnya cepat ya silakan ikut aktif gitu ya Sasti ya. Betul Baik sekali. Sasti dan juga para mahasiswa baru Universitas Indonesia, di hari ketiga ini tentunya kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang akan berbagi cerita, berbagi inspirasi dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan pengalaman kita selama Kamaba UI 2021. Karena hari ini kita masih dalam rangkaian acara Kamaba UI 2021 Satu Karena Beda. Boleh dong kita beri aplaus secara virtual. Ini semangatnya luar biasa sekali ya Sasti ya. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa di rumah sambil santai gitu ya, sambil rileks, sambil mengikuti berbagai kegiatan ada di Kamaba UI 2021. Jangan lupa bahwa setiap sesi akan ada assessment test. Jadi teman-teman harus tetap stay tune di depan layar masing-masing ya. Betul sekali. Dan kami juga ingin mengingatkan untuk teman-teman mahasiswa baru Universitas Indonesia tetap menjaga protokol kesehatan meski di rumah aja Betul. ya Reska ya. Karena kami pun di sini seluruh panitia Kamaba UI 2021 juga sudah menjalankan prokes dan sebelum acara kami juga menjalani swab antigen dan selalu menggunakan masker. Dan ini semua demi Indonesia pulih dan demi Indonesia sehat gitu ya. Betul Kalau kita sekali. sehat, kita bisa berkegiatan dengan baik, bisa belajar dengan tenang ya Sasti ya. Dan mudah-mudahan kita bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi. Baik Sasti dan juga para mahasiswa baru untuk mengawali acara kita pada kegiatan hari ketiga Kamaba UI 2021, kita bersama-sama akan mengikuti pengantar yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia kepada yang terhormat Ibu Dr. Gigi Nurtami PhD SPF OHK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Kampus Perjuangan Universitas Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa baru angkatan 2021 yang telah berhasil dalam perjuangannya untuk bergabung ke universitas yang kita banggakan ini. Universitas Indonesia adalah universitas yang menyandang nama bangsa dan negara, sehingga UI memiliki peran sentral dan strategis dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai institusi pendidikan tinggi, UI diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, serta siap bekerja. Setiap lulusan UI diharapkan dapat menguasai 4 pilar kecakapan, yaitu hard skill, personal skill, thinking skill, dan juga digital skill. Riset, pengabdian masyarakat, dan inovasi yang dilaksanakan oleh Sivitas Akademika UI juga dituntut untuk memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan bangsa, seperti pemecahan masalah sosial, menghasilkan produk-produk yang inovatif, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta selaras dengan kebutuhan industri. Kolaborasi riset UI dan industri pada gilirannya akan mendorong ekonomi yang lebih kompetitif di kancah internasional. Dengan hadirnya UI di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara, dan juga global, dengan jumlah dan kualitas pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat yang tinggi, maka reputasi UI baik di level nasional dan internasional akan selalu terjaga dengan baik. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, dengan bergabung dengan UI, maka status Sivitas Akademika UI telah melekat kepada Anda semua hingga lulus nanti, bersama-sama dengan dosen Sivitas Akademika yang merupakan pengampu kegiatan Tridharma UI. Adapun Tridharma di UI memiliki konsep yang disebut research-based Tridharma, di mana hasil-hasil riset UI akan digunakan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran menjadi solusi untuk pemecahan berbagai tantangan yang terjadi di masyarakat dan global, serta diaplikasikan sebagai produk ataupun jasa layanan yang memiliki nilai ekonomis. Pendidikan berbasis riset setidaknya memiliki 3 makna, yaitu sebagai bahan pembelajaran, menggunakan hasil-hasil riset terkini yang dilakukan oleh dosen, sehingga mahasiswa UI dapat mendapatkan pengetahuan terbaru dalam bidang peminatannya.
Mahasiswa UI dididik untuk menjadi seorang periset dengan segenap skill set yang dibutuhkan, mulai dari keahlian menggunakan peralatan lab, bagaimana melakukan studi literatur melalui berbagai database digital, hingga menulis artikel ilmiah yang benar. Mahasiswa juga akan dididik untuk memiliki jiwa seorang periset. Peneliti handal selalu memiliki etos kerja yang baik, berpikir kritis, analitis, dan terstruktur, serta memegang teguh nilai keilmiahan, seperti jujur, menghindari plagiarisme, tidak termakan hoax, dan mampu berargumen berdasarkan data maupun fakta. Melalui konsep pendidikan inilah diharapkan setiap mahasiswa UI akan menguasai 4 pilar kecakapan yang telah saya sebutkan di awal, yaitu hard skill, personal skill, thinking skill, dan digital skill. Penguasaan terhadap keempat skill ini amat diperlukan karena kita telah memasuki era industri 4.0, di mana setiap proses pekerjaan rutin akan semakin banyak diambil alih oleh mesin dan robot. Pekerjaan di masa depan akan lebih banyak menuntut terobosan-terobosan inovatif yang bisa diperoleh jika kita memiliki digital skill, personal skill, dan thinking skill yang mumpuni. Sebagai contoh, dalam 1-2 dekade yang lalu, belum terlintas di benak kita jenis pekerjaan yang disebut YouTuber. Namun saat ini, kita mengetahui berbagai YouTuber sukses berpenghasilan tinggi. Dan saat ini, right brain industry betul-betul menjadi ranah pekerjaan yang menjanjikan. Kita tidak pernah tahu bahwa dalam 10-20 tahun ke depan, pekerjaan apa lagi yang akan muncul seiring perkembangan inovasi dan juga disrupsi industri. Segenap mahasiswa baru Universitas Indonesia yang berbahagia, sebagai wakil rektor yang membawahi bidang riset dan inovasi, saya sangat berbangga hati karena UI mendapatkan tambahan tenaga-tenaga baru yang akan turut menggerakkan riset dan inovasi UI. Sinergi dosen dan mahasiswa adalah kunci dalam meningkatkan capaian riset dan inovasi UI, baik dalam jumlah, kualitas publikasi internasional, program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan-kegiatan inovatif yang menghasilkan berbagai macam produk untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seluruh kinerja tersebut akan dikelola oleh bidang riset dan inovasi di Universitas Indonesia. Prestasi dan capaian yang dimiliki UI saat ini tidak hadir begitu saja. Semuanya memerlukan strategi dan proses yang berkesinambungan. Dari tahun ke tahun, capaian UI terus menunjukkan peningkatan, terutama dari jumlah publikasi internasional. Angka-angka yang tersaji dalam grafik bukan hanya merupakan jumlah capaian, namun juga menggambarkan upaya maksimal dari sivitas akademika, dosen, dan mahasiswa untuk bahu-membahu meningkatkan prestasi alma mater tercintanya dan memposisikan UI dalam peringkat global yang baik. Sivitas akademika UI juga telah banyak menghasilkan berbagai macam produk dan jasa dari riset inovatif yang mereka lakukan. Pada saat pandemi muncul, di tahun 2020, UI sigap untuk membantu pemerintah Indonesia menghadapi ancaman, baik dari sisi kesehatan, sosial ekonomi, serta kebijakan. Produk seperti ventilator dan aplikasi sebaran COVID-19 merupakan terobosan penting Sivitas Akademika UI yang telah dipakai oleh pemerintah dan rumah sakit di seluruh Indonesia. Produk-produk inovasi yang muncul lewat ide-ide cemerlang mahasiswa UI juga banyak dikembangkan menjadi usaha rintisan atau yang dikenal dengan startup. Saat lulus, terbuka peluang bagi mahasiswa UI untuk langsung bergerak mengembangkan bisnisnya. Startup yang berkembang menjadi perusahaan lepas akan menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi bangsa. Seluruh capaian riset dan inovasi UI tentunya diharapkan dapat menyentuh kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, berbagai kegiatan pengabdian masyarakat juga menjadi ciri kepedulian UI terhadap isu-isu sosial yang ada. Mahasiswa bersama para dosen akan ditempa untuk memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat melalui berbagai kegiatan UI peduli, transfer ilmu dan teknologi, mengubah perilaku sosial masyarakat, dan bergotong royong dalam mitigasi begitu banyak permasalahan yang terjadi di negara ini. Kepekaan sosial, kemampuan berkomunikasi, kerja dalam tim, problem solving, merupakan berbagai soft skill yang akan kami tumbuhkan dalam jiwa dan perilaku mahasiswa UI. Adik-adik mahasiswa baru yang berbahagia, kesempatan bergabung dengan universitas terbaik di negeri ini saya harap tidak disia-siakan. Kampus Merdeka yang menjadi paket kebijakan pemerintah di tahun 2020 membuka lebar peluang untuk menggali dan menempa diri, mengembangkan berbagai soft skill, personal skill, maupun thinking skill, di samping tentu saja menguasai hard skill sesuai dengan bidang peminatan Anda sekalian.
Riset, inovasi, dan pengabdian masyarakat UI menawarkan banyak program yang dapat membantu mahasiswa, bukan saja mengembangkan kemampuan dan kecakapannya, namun juga memiliki jiwa dan karakter sebagai riset andal, inovator yang kreatif, serta individu yang unggul. Akhir kata, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Universitas Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan melindungi kita semua. Saya berpesan kepada seluruh mahasiswa baru untuk selalu semangat dan beraktivitas positif selama masa pandemi ini, dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mari berupaya bersama untuk mengakhiri pandemi ini dengan menerapkan disiplin, memakai masker, mencuci tangan dengan memakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Demikian sambutan saya kepada Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia, Ibu Dr. Gigi Nurtami, PhD, SPOFK. Dan tentunya Mas Reska, pada hari ini pula kita ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya Kamaba UI 2021. Kami ucapkan terima kasih kepada BNI, Etana Biotech, dan Noise Radio Music Podcast. Jadi luar biasa sekali ya dukungan para sponsor ini. Mudah-mudahan bisa mensukseskan acara kita dan membuat acara kita makin meriah lagi. Betul sekali. Dan Reska, kemarin kita sudah membahas bagaimana UI sebagai miniatur Indonesia. Betul sekali. Sudah 2 hari teman-teman mahasiswa baru dari Universitas Indonesia mendapatkan modal. Dan hari ini juga akan kembali mendapatkan bekal yang nantinya bagi teman-teman Maba UI harus bisa merajut dari potensi-potensi yang sudah didapatkan selama Kamaba UI 2021 untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih unggul dengan tetap memegang teguh jati diri bangsa Indonesia. Nah, kalau kita berbicara mengenai merajut potensi, kita sebagai warga negara Indonesia tentunya memiliki kemampuan dan kapasitas masing-masing sesuai dengan disiplin ilmu kita serta potensi yang ada pada diri kita. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengabdian, banyak cara yang dapat kita lakukan ya Sastia, baik dalam kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif. Nah, kali ini sebelum nanti kita akan mengikuti kuliah umum dengan topik yang sangat menarik sekali mengenai merajut potensi bangsa Indonesia, kita akan mengajak para mahasiswa baru untuk menyaksikan video merajut potensi bangsa Indonesia, video Dr. Lee tentang Rumah Sakit Apung yang memberikan bantuan kemanusiaan di masyarakat kepulauan dan pedalaman. Selamat menyaksikan. Indonesia adalah negara kepulauan. Ribuan pulau membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Ada beberapa pulau yang belum memiliki infrastruktur yang layak, sehingga warganya belum bisa mendapatkan layanan yang layak. Kondisi inilah yang menggerakkan Dr. Lee untuk mencari solusi atas problem pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat di kepulauan. Semangat Dr. Lee makin menggelora ketika dia bertemu Susanti di Pulau Kei, Maluku pada tahun 2009. Susanti adalah bocah perempuan 9 tahun yang saat itu sakit parah. Dia dibawa oleh ibunya berlayar selama 3 hari terombang-ambing ombak di laut untuk mencari pertolongan. Saat sudah putus asa itulah sang ibu bertemu Dr. Lee. Melihat kenyataan ini, Dr. Lee berpikir bahwa membuat rumah sakit yang bisa mendatangi pasien di daerah kepulauan yang tidak memiliki infrastruktur kesehatan adalah cara yang tepat untuk menolong sesama, karena membawa orang sakit ke kota yang sudah memiliki infrastruktur kesehatan memadai bukanlah cara yang ideal. Dari sinilah muncul gagasan mendirikan Rumah Sakit Apung sebagai solusi atas problem kesehatan yang dihadapi masyarakat kepulauan yang tidak memiliki sarana kesehatan yang layak. Pertemuan dengan Susanti membekas dalam pikiran dan terus mengobarkan semangat pengabdian Dr. Lee. Hingga akhirnya dia menjual rumahnya
untuk mewujudkan cita-citanya untuk menolong sesama. Uang hasil penjualan rumah itu, dia belikan perahu kayu yang kemudian diubah menjadi rumah sakit apung. Meski masih sederhana, rumah sakit apung dari perahu kayu ini dilengkapi dengan ruang operasi yang bisa menolong pasien di atas kapal. Dengan rumah sakit apung ini, Dr. Lee bisa menjangkau dan mendatangi warga masyarakat kepulauan untuk memberikan layanan kesehatan. Gagasan Dr. Lee yang diwujudkan dalam gerakan sosial ini dinamakan Dr. Share. Saya Dr. Lee Augustinus Darmawan, pendiri Dr. Share. Ya, seperti yang kalian lihat, saya ini adalah orang Padang. Saya keturunan Tionghoa. Tapi yang mendasar adalah saya orang Indonesia. Tanah air saya Indonesia. Darah saya merah putih. Suara saya suara Indonesia Raya. Dan semangat saya semangat Pancasila. Selain melayani kesehatan dengan rumah sakit apung, Dr. Share juga memberikan pelayanan dengan program dokter terbang. Program ini sama dengan rumah sakit apung yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terpencil, tetapi sasarannya pada masyarakat yang ada di pedalaman pulau seperti Papua. Para dokter terbang ini sering menggunakan sepeda motor, bahkan jalan kaki dan mendaki bukit selama berjam-jam untuk mencapai desa yang membutuhkan pertolongan. Program Dr. Share ini berusaha memberikan pelayanan medis terbaik melalui konsultasi kesehatan, operasi ringan, pengobatan dan program kesehatan untuk anak-anak pasien, serta dukungan untuk tenaga medis lokal melalui pelatihan. Karena saya ingin mengajak sebuah pihak untuk ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsanya sendiri. Bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keluarganya saja. Saya memberi contoh dengan melakukan pengamalan Pancasila lewat aksi nyata. Negeriku yang ku cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Sungguhnya saya sangat terharu dan merasa tersentuh. Ada anak kecil di pelosok yang terpencil mengalami luka fisik saat mencari kayu untuk dapur keluarganya, tetapi terus dalam semangat mencari kesembuhan. Walaupun tanpa daya, dia membuktikan dia tetap bisa berdaya dan optimis menjadi sembuh. Walaupun kondisi keuangannya belum memadai, dia dan keluarganya tidak patah semangat sekalipun dalam mengupayakan kesembuhan dirinya. Lihat senyumnya saat dia mengucapkan terima kasih dan rasa syukurnya. Lihat betapa bangganya dia menunjukkan kakinya yang sudah sembuh. Dan perhatikan pandangan matanya saat merekam video itu. Penuh semangat juang dan keoptimismen. Dan dia pun terinspirasi untuk menjadi dokter. Untuk membantu sesamanya, rantai semangat saling berbagi dan saling membantu telah menularinya. Dr. Share telah menanam bibit semangat Pancasila bagi diri Norma dan keluarganya. Semoga bibit itu terus tumbuh menjadi pohon kebangsaan yang besar dan kuat, berakar ke dalam dirinya, dan bagi kita di daerah perkotaan atau yang lebih maju, semangat Norma itu haruslah menjadi pemicu untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga kita bisa mewujudkan cita-cita norma-norma yang lain di sekitar kita. Dalam waktu 8 tahun terakhir, Dr. Share telah mampu mengakses dan menjangkau wilayah Indonesia dari barat sampai timur. Pelayanan kesehatan dilakukan dengan membawa pesan perdamaian, cinta kasih. Pesan-pesan itu tidak hanya disampaikan secara verbal, tetapi melalui tindakan nyata dengan memberikan bantuan terbaik kepada siapa saja yang membutuhkan di seluruh penjuru negeri tanpa memandang perbedaan. Masyarakat yang tinggal di pedesaan dan terpencil seperti kasus Susanti dan Norma umumnya menghadapi masalah-masalah berikut. Kurangnya pelayanan kesehatan dasar, layanan kesehatan lanjutan yang hampir tidak ada, 62,9% dari populasi kekurangan akses ke rumah sakit. 60,8% dari populasi kekurangan akses menuju fasilitas layanan kesehatan primer seperti puskesmas,
pustu ataupun bidan. Meskipun infrastruktur kesehatan tersedia, sejumlah besar fasilitas layanan kesehatan primer tidak memiliki dokter. Sebagian di Papua 45%, di Maluku 44%, Papua Barat 40%, Sulawesi Tenggara hampir 30%, dan NTT sekitar 20%. Perbandingan penyediaan layanan kesehatan di Jakarta dengan Indonesia Timur misalnya, Jakarta melayani, satu dokter di Jakarta melayani 350 orang. Maluku dan Papua, satu dokter melayani 4.000 orang. Kalau di Jakarta ada 27.000 orang yang terdaftar untuk 10,3 juta orang. Di Maluku dan Papua ada terdaftar 1.700 dokter untuk 6,5 juta orang. Harapan saya, pemerintah bisa memberi perhatian yang lebih lagi terhadap isu-isu seperti ini. Jika selama ini bidang kesehatan hanya mendapat 5% dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, dan itu masih harus dibagi lagi untuk 34 provinsi. Angka ini menunjukkan sulitnya penyediaan layanan kesehatan yang merata untuk seluruh masyarakat kita. Jadi waktu pas kasih mandi waktu kasih mandi lah mau kasih baganti kan dia nangis. Jadi benjolannya naik. Jadi mama mari dulu ada. Ini anak tidak apa yang bangkain. Begitu, mama lah tanya begini. Terus mama tuh bilang ada nenek lagi, waktu itu ada nenek lagi. Jadi nenek bilang kalau bangun pagi-pagi ada air liur basi itu angkat langsung gosok supaya kita lihat jangan sampai mungkin dia turun kah, hilang kah. Gosok pakai air liur basi sama saja, barang ini tetap naik tuh, benjolannya tetap naik aja. Waktu itu dokter bilang saya boleh ada orang tua yang masuk, cuma anak-anak saja yang ini. Tapi karena Susanti tidak takut, jadi saya masuk dengan dia. Sementara masuklah sudah dokter sudah ada, lah mau operasi dokter bilang kita berdoa dulu. Berdoa. Habis berdoa, terus dokter bilang, dokter menyanyi dulu. Habis menyanyi, dokter menyanyi, tapi karena bukan menyanyi yang ini, tapi entah bingung begitu aja. Terus dokter tanya, kata ibu tahu itu lagu apa? Nah kata, tahu dokter, coba ibu nyanyi. Terus nah itu dokter, ku tahu Tuhan pasti ibu, iya itu betul lagu itu. Perawat di sana bilang, ibu saya boleh takut, dokter ini sangat canggih, maksudnya dokter sangat ini toh, sementara operasi bisa nyanyi. Waktu itu pergi ke sekolah minggu untuk bermain, nyanyi, gerak dan lagu, menari, bernyanyi. Itu aja yang saya masih ingat. Terus teman-temannya banyak kan di sana? Iya banyak. Berapa orang yang diingat? 4. Namanya satunya nama Kostan, Maksi, sama Dedi. Terus Ani. Halo Dokter Lee, apa kabar? Ini aku Sustin, masih ingat gak sama aku? Sekarang saya sudah SMP kelas 1. Apa kabar Norma? Hari ini sehat? Sehat ya? Ya sakit sedikit lah ya. Mau jadi menyanyi apa? Tiga. Indonesia, tanah airku. Nanti kalau mau bobo aja, ya. Betul, nanti begitu bangun udah sembuh deh Norma, ya. Tadi sudah kita bersihkan, ya. Mulai dari tulangnya, ya, sudah kita bersihkan. Kemudian yang di telapak kakinya juga sudah kita bersihkan, ya. Dadah. Saya juga mau dapat kiss bye. Dadah, Papa
Saat ini, Dr. Share telah berkembang menjadi gerakan sosial yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jangkauan pelayanan juga semakin luas, karena banyak relawan dan dokter berpartisipasi dalam gerakan sosial Dr. Share. Pelayanan Dr. Share saat ini tidak hanya melalui Rumah Sakit Apung, tetapi telah berkembang dengan program dokter terbang ke berbagai daerah kepulauan untuk melayani masyarakat secara berkesinambungan. Berbagi kasih kepada sesama yang jauh di pelosok, yang membutuhkan bantuan, baik lewat donasi dana ataupun barang, waktu dan tenaga. Saya menjual rumah saya, melakukan pelayanan medis bedah mayor secara cuma. Nah, itu adalah sila pertama Pancasila kita, ajaran dari nenek moyang kita. Sekaligus masuk sebagai kategori sila kedua, juga memberikan rasa kemanusiaan kepada setiap apa yang kita lakukan. Menghargai dan mengakui bahwa aspek kemanusiaan harus dijunjung tinggi dalam setiap kegiatan ini. Mengajak semua orang menjadi relawan mengikut sertakan tenaga lokal dan menghargai kearifan dan budaya lokal dalam melakukan pelayanan medis kami. Mengajarkan hal-hal baru kepada tenaga kesehatan lokal, memberikan rasa belonging to Indonesia saat kita membantu masyarakat pelosok, bahwa mereka juga bagian dari Indonesia, memberikan kobaran lebih hebat akan rasa kebangsaan kepada setiap yang terlibat lewat kibaran merah putih yang selalu Dr. Share pasang di setiap kapalnya. Dan pengamalan sila keempat adalah membuat kegiatan pelayanan medis bagi masyarakat sesuai dengan permufakatan dan persetujuan lingkungan dan tetua setempat. Dan sebagaimana organisasi kemanusiaan lain, selalu ada struktur dan hierarki yang harus dipatuhi dan diindahkan sehingga semua berjalan sebagaimana seharusnya dan sesuai standar yang berlaku. Dan yang menjadi puncaknya adalah keinginan kami untuk menghadirkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di tempat-tempat di mana kami melakukan aksi pengamalan Pancasila ini, agar mereka merasakan bahwa mereka memang berhak atas kesejahteraan yang telah dicanangkan di Undang-Undang Dasar 1945 serta Piagam PBB tentang kemanusiaan. Memang apa yang dilakukan Dr. Share belum menyeluruh ke seluruh Indonesia, tetapi rasa kemanusiaan telah digaungkan lewat aksi kami di pelosok-pelosok Indonesia. Indonesia ini adalah sebuah negara kepulauan besar dengan segala potensi terbaiknya yang belum digunakan secara maksimal. Pemerintah belum mampu menjangkau sampai ke pelosok-pelosok karena keterbatasannya. Tetapi kita bisa membantu pemerintah NKRI dalam memberikan gaung akan rasa cinta kebangsaan, akan rasa memiliki Indonesia kepada mereka yang masih ada di daerah terluar, tertinggal, dan terpencil. Jangan bilang tidak tahu mau berbuat apa untuk melakukan aksi pengamalan Pancasila sehari-hari. Itu tidak tahu atau tidak mau. Buang jauh-jauh ke pesimisman kalian dalam menggali nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh orang tua dan para pendidik serta leluhur kita semua. Banyak yang bisa dilakukan. Dari hal kecil dulu sampai yang ada di sekitar kita. Dimulai dari sekarang dan dimulai dari diri sendiri. Pilihan ada pada kita semua. Mau hanya omong doang atau omdo, atau beraksi melakukan pengamalan Pancasila. Lihatlah di sekitar kita. Lihat lingkungan kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan lingkungan kita menjadi lebih baik? Penyediaan tempat sampahkah di sekitar jalanan rumah kita? Menanam tanamankah agar lingkungan kelihatannya lebih asri? Budidaya tanaman di sekitar kita kah? Mengajar pendidikan dasar bagi anak jalanan yang berkerumun di sekitar kelurahan? Melakukan daur ulang dan membantu untuk para pemulung melakukan bank sampah? Membantu mengatasi kekeringan di daerah sebelah?
mengajari cara hidup sehat bagi anak pemulung di bantar tempat pembuangan sampah, membantu lansia dalam mencairkan dana pensiunannya, atau sekedar menemaninya berolahraga di taman desa, tak perlu berpikir bahwa aksi yang dilakukan itu kecil sekali atau tak berarti. Besar dan kecilnya aksi itu tidak menjadi persoalan. Yang penting adalah usaha dan semangat untuk melakukannya. Semangat Dr. Lee adalah cerminan dari semangat nilai Pancasila untuk menegakkan kemanusiaan secara adil dan beradab. Dan itu dibuktikan melalui gerakan dan langkah nyata. Dari Dr. Lee, kita bisa melihat wajah Pancasila secara nyata. Baik, kita semua masih dalam acara Kamaba UI 2021, Sasti dan juga para mahasiswa baru. Kalau tadi kita melihat dan menyimak tayangan video yang baru saja kita saksikan, bahwa perjalanan dari Dr. Lee dengan segala pengabdiannya sangat luar biasa. Ya. Beliau melihat potensi yang ada di dirinya sebagai dokter untuk membantu masyarakat lebih banyak lagi. Dan inilah wajah Pancasila yang tercermin dalam kegiatan dan aksi sosial yang dilakukan oleh Dr. Lee. Tadi ada quote-quote yang menurut kita bisa memotivasi kita dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, Sasti. Wah, Di antaranya apa, sangat Sasti? Kamu tadi sepertinya menyimak dan mencatat juga kayaknya ya. Betul sekali, dan ini bisa menjadi inspirasi bagi seluruh mahasiswa baru Universitas Indonesia bahwa kita tidak perlu besar-besar dulu, tapi lihat sekitar kita dulu, mulai dari diri kita, mau omong doang kalau kata Dr. Lee, Iya. atau langsung beraksi mengamalkan Pancasila. Dan ini yang paling penting gitu ya. Lebih baik kita langsung melakukan aksi nyata tadi dari Betul. hal-hal yang kecil, misalnya kalau kita menyimak video tadi dengan menyediakan tempat sampah di lingkungan sekitar kita, Ya. menjaga kebersihan, dan yang paling penting adalah menjaga toleransi keberagaman yang ada di Indonesia gitu Betul ya. sekali. Dan Reska, selanjutnya kita akan kembali bersama belajar terkait merajut potensi bangsa Indonesia yang dalam hal ini akan dipaparkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Yusuf ATHK MBA. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Rektor Universitas Indonesia, Bapak Ali Ucoro, Sekretaris Universitas dan para Wakil Rektor, para Dekan, Direktur Sekolah, Direktur Program Pendidikan Vokasi, dan adik-adik, ananda, mahasiswa baru yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang karena rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam acara kegiatan mahasiswa baru Universitas Indonesia ini walaupun dilakukan secara daring. Saya pribadi mengucapkan selamat kepada adik-adik semua, ananda semua, seluruh putra-putri terbaik bangsa yang tahun ini telah berhasil diterima
menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Tentunya ini adalah langkah awal yang baik dalam perjalanan hidup Ananda semua dalam memberi bakti terbaik bagi negeri kita Indonesia. Adik-adik, Ananda sekalian yang saya banggakan, Indonesia adalah negara yang majemuk dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Keberagaman ini terjadi pada banyak aspek. Antara lain bisa kita sebutkan budaya, bangsa, agama, warna kulit, dan banyak lagi sesungguhnya. Dalam hal budaya saja, penelitian antropolog G.M. Melalatoa menyebut bahwa Indonesia ini dihuni oleh kurang lebih 500 suku bangsa dan terdapat kurang lebih 656 suku bangsa yang kemudian berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 bertambah menjadi 1.128 suku bangsa. Dalam hal bahasa, Clifford Geertz menyebut bahwa Indonesia memiliki 300 suku yang berbicara dalam 250 bahasa. Bahkan menurut Raymond Gordon, dalam satu provinsi ditemukan ada 271 jenis bahasa yang digunakan. Berdasarkan agama, Indonesia adalah salah satu negara yang mengakui secara banyak agama, termasuk berbagai aliran kepercayaan. Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara dengan kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau menjadi salah satu penyebab lahirnya keberagaman di Indonesia ini. Setiap pulau dihuni oleh beberapa suku bangsa yang memiliki budaya dan adat istiadat yang cenderung berbeda satu sama lain. Belum lagi akulturasi yang sudah lazim terjadi membentuk budaya baru yang turut memperkaya keberagaman tersebut. Setiap etnis dan suku memiliki cara hidup masing-masing yang semakin memperkaya keberagaman Indonesia. Selain itu, karena kondisi geografis Indonesia itu pula lah Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, baik sumber daya alam di darat maupun di lautan. Berbagai keberagaman yang saya sebutkan tadi adalah keberagaman dalam perspektif horizontal, yaitu kesatuan masyarakat yang terdiri dari banyak etnik, suku bangsa, adat, agama, dan bahasa. Tetapi Indonesia tidak hanya memiliki keberagaman horizontal saja. Indonesia juga memiliki keberagaman vertikal yang terlihat dari banyaknya lapisan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Keberagaman secara vertikal inilah yang juga menjadi salah satu faktor penggerak roda perekonomian Indonesia. Dengan tingginya keberagaman vertikal dan horizontal, maka rasanya tidak berlebihan jika Indonesia disebut sebagai salah satu the biggest multicultural nation state atau negara bangsa multikultural terbesar di dunia. Mengelola sebuah negara bangsa dengan tingkat keunikan multi etnis dan multi mental seperti Indonesia tentu bukan hal yang mudah. Jika dibiarkan, kondisi ini seperti bara dalam sekam, mudah tersulut dan memanas sewaktu-waktu. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memiliki kesamaan nilai dan kesamaan visi yang dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakatnya agar keberagaman yang ada tidak berkembang menjadi perpecahan yang mendatangkan konflik dan permusuhan. Nah, hal inilah yang disadari oleh para founding fathers kita, bahwa keragaman yang dimiliki bangsa merupakan realitas
yang harus dijaga eksistensinya dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman merupakan suatu kewajaran sejauh sadari dan dihayati keberadaannya sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan toleransi. Seluruh bangsa Indonesia harus memaknai bahwa kemajemukan ini tumbuh dan berkembang ratusan tahun lamanya sebagai warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Kemajemukan ini adalah anugerah yang harus dijaga dan tidak ada cara lain bagi bangsa ini untuk tetap bertahan kecuali dengan berkomitmen kuat merawat keberagaman dan tidak mentolerir segala bentuk tindakan yang dapat menghancurkan tatanan masyarakat majemuk. Ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara kita dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan dalam lambang negara kita oleh para pendiri bangsa dahulu bertujuan untuk terus mengingatkan bangsa Indonesia untuk selalu merawat keberagaman. Dalam Pancasila, 3 dari 5 sila, yaitu sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, serta kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya menjaga persatuan, kemanusiaan, dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Adapun Bhinneka Tunggal Ika sejatinya bukan hanya sekedar semboyan, melainkan harus dimaknai sebagai itikat seluruh anak bangsa, walaupun kita berbeda-beda, memiliki latar belakang budaya, ras, etnis, suku, agama yang berbeda, namun kita adalah saudara yang diikat oleh kedekatan persaudaraan dan rasa saling memiliki, menghargai, dan saling menjaga. Kesadaran akan perbedaan harus disikapi sebagai tubuh manusia yang ketika salah satu bagiannya sakit, maka yang lain akan ikut merasakan. Ananda sekalian, mahasiswa UI yang saya cintai, keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa yang tidak ada tandingannya. Keberagaman ini sejatinya menciptakan potensi yang apabila dikelola secara baik tentu akan menjadikan Indonesia sebagai negara besar di dunia. Keberagaman yang dimiliki Indonesia setidaknya melahirkan 3 potensi utama, yaitu potensi sumber daya alam, potensi sumber daya budaya, dan potensi sumber daya manusia. Dalam hal potensi sumber daya alam, beragamnya kondisi geografis yang terhampar dari Sabang sampai Merauke membuat Indonesia dianugerahi Tuhan dengan berbagai jenis sumber daya alam yang melimpah. Sebut saja sumber daya hutan, sumber daya air, sumber daya laut, sumber daya tambang, sumber daya tanah, dan lain sebagainya. Sebagai negara dengan karakter geografis yang lautan dominan, Indonesia dianugerahi Tuhan dengan berbagai jenis ikan, biota laut, minyak, gas bumi, serta energi terbarukan lainnya yang sebagian besar kandungannya berada di bawah wilayah lautan. Potensi perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 47 miliar dolar Amerika per tahun. Sedangkan dari pariwisata bahari mencapai 29 miliar dolar Amerika per tahun. Adapun potensi minyak bumi dan gas offshore diperkirakan mencapai 80 miliar per tahun dolar. Serta masih banyak potensi lain yang ada di lautan. Yang kedua, dalam hal potensi sumber daya budaya, beragamnya budaya Indonesia menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk datang dan mempelajari kebudayaan Indonesia. Hal ini juga terjadi karena karakter budaya yang masih kental di banyak wilayah di Indonesia, serta banyaknya peninggalan budaya dari para leluhur dan nenek moyang dalam bentuk benda maupun tak benda.
Sumber daya budaya inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian di berbagai wilayah Indonesia sehingga mampu mendatangkan devisa untuk menopang pembangunan ekonomi. Dalam hal yang ketiga, potensi sumber daya manusia. Beragamnya budaya, agama, dan suku bangsa membuat manusia Indonesia memiliki kepribadian dan jati diri yang unik dan kokoh dibandingkan bangsa lain di dunia. Selain itu, potensi sumber daya manusia Indonesia juga terletak pada jumlah penduduk Indonesia yang merupakan terbanyak keempat di dunia. Apalagi pada tahun 2030-2040 Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif yang berusia antara 15 sampai 64 tahun lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif. Hal tersebut akan meningkatkan standar hidup masyarakat Indonesia yang salah satu faktor penentunya adalah produktivitas. Mengelola Indonesia yang multicultural, yang majemuk dengan segala potensi di dalamnya bukanlah suatu hal yang mudah. Berbagai tantangan dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Di antaranya adalah memastikan seluruh potensi yang dimiliki didukung oleh infrastruktur ekonomi dan sosial yang cukup. Memastikan penegakan hukum berjalan secara adil tanpa pandang bulu. Memastikan sistem pendidikan mampu mengolah potensi SDM menjadi lebih unggul dan berdaya saing. Memastikan sistem politik dan pemerintahan berjalan secara kondusif dan mampu mendukung pembangunan. Serta memastikan stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya untuk mencegah konflik dan menciptakan ketentraman hidup berbangsa dan bernegara. Berbagai tantangan tersebut terus berkembang secara dinamis, mengikuti perubahan zaman dan tuntutan masyarakat dunia yang terus bertambah. Anda sekalian, revolusi industri 4.0 yang diiringi oleh revolusi digital serta perubahan peta geopolitik dunia juga membuat perubahan menjadi tidak terprediksi. Kondisi ini semakin dilematis ketika pemerintah Indonesia seperti yang kalian ketahui sekarang juga dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19 yang sungguh-sungguh menguras perhatian, upaya, dana, dan tenaga yang luar biasa besarnya dalam penyelesaiannya. Tantangan dan perubahan yang begitu cepat dan tidak terprediksi ini sebenarnya bukan hanya dihadapi oleh Indonesia, namun juga seluruh negara-negara dunia. Pertanyaan terbesar selanjutnya adalah, apakah Indonesia dapat menghadapi tantangan ini dan memanfaatkan berbagai perubahan lingkungan strategis menjadi suatu kesempatan untuk semakin menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya. Adik-adik sekalian, anak-anakku yang sangat saya sayangi, mengutip yang disampaikan Profesor Eko Prasojo, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kemakmuran sebuah negara di tengah kondisi seperti sekarang ini. Eksistensi keempat faktor inilah yang juga membuat beberapa negara lebih makmur dibandingkan negara lainnya. Apa saja faktor tersebut? Yang pertama, sumber daya alam, natural resources. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, kekuatan nilai budaya atau value strength. Dan yang keempat, kekuatan sistem atau institutional strength. Faktor pertama, sumber daya alam. Kita akan coba uraikan satu persatu. Adalah given faktor yang tidak dimiliki oleh semua negara dunia. Beberapa negara dianugerahi Tuhan dengan kecukupan sumber daya alam, namun beberapa lagi tidak.
Negara kita Indonesia termasuk negara yang sesungguhnya sangat beruntung karena diberikan anugerah sumber daya alam yang melimpah dengan jenis yang beragam. Namun demikian, faktor ini bukan faktor utama yang membuat semua negara lebih makmur dibanding yang lainnya. Jika faktor ini dimiliki, namun ketiga faktor lain yang tadi saya sebutkan kita tidak miliki, maka negara tersebut belum tentu menjadi negara yang maju. Hal ini terlihat ketika membandingkan negara Timur Tengah seperti Arab Saudi yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dengan negara dengan sumber daya alam yang lebih minim seperti Singapura atau Jepang. Arab Saudi mungkin adalah negara kaya, namun tingkat kemajuan peradabannya tidak lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura maupun Jepang. Begitupun dengan Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang lebih melimpah, namun tidak lebih maju dibandingkan dengan Jepang maupun Singapura. Fakta ini kemudian membawa kita pada kesimpulan bahwa faktor sumber daya alam yang melimpah dan beragam perlu diiringi dengan faktor yang kedua, yaitu kualitas sumber daya manusia, faktor ketiga kekuatan sistem, dan faktor 4 kekuatan budaya. Kita lihat faktor yang kedua, yaitu sumber daya manusia. Ini adalah faktor yang penting karena menggambarkan kapasitas rakyat Indonesia untuk mengelola sumber daya yang dimiliki Indonesia, termasuk sumber daya alam, untuk menghasilkan nilai tambah yang membuat Indonesia memiliki daya saing dibandingkan dengan negara lainnya di dunia. Salah satu indikator yang digunakan oleh dunia untuk mengukur kualitas sumber daya manusia satu negara adalah melalui indeks pembangunan manusia atau yang kita sering kenal sebagai Human Development Index yang dilakukan oleh United Nations Development Program (UNDP). Berdasarkan laporan dari UNDP pada tahun 2020, indeks pembangunan Indonesia tercatat sebesar 0,718 dan menempati peringkat 107 dari 189 negara. Indonesia menempati peringkat kelima di Asia. Di atasnya ada Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan juga Malaysia. Meskipun secara peringkat Indonesia masih berada dalam kategori menengah, namun menurut UNDP nilai tersebut sudah termasuk dalam kategori tinggi. Apalagi jika dilihat secara tren dari waktu ke waktu, Indonesia mencatatkan tren yang positif dan terus meningkat. Tentu saja tren peningkatan ini memberikan harapan besar, khususnya setelah perkiraan Bappenas pada tahun 2030-2040 Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Dan sebagian itu adalah adik-adik semua sini, anak-anak semua di sini. Saya yakin bahwa pada tahun-tahun mendatang kualitas sumber daya manusia Indonesia akan terus meningkat dan mampu disejajarkan dengan negara-negara lainnya di dunia. Faktor ketiga, yaitu kekuatan budaya. Dengan keragaman budaya telah saya jelaskan sebelumnya, Indonesia menghadapi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah keragaman ini menjadi kekuatan bagi kita. Kemungkinan kedua, keragaman ini justru menjadi ancaman bagi Indonesia. Kemungkinan akan terjadi sangat ditentukan di tangan setiap anak bangsa bagaimana menyikapi perbedaan ini. Sejatinya budaya adalah nilai yang telah tertanam sejak lahir, dipegang teguh dan menjadi acuan bagi setiap individu untuk bersikap di tengah masyarakat. Meskipun Indonesia memiliki beragam budaya, namun pada setiap budaya terdapat kesamaan